Di dunia yang ramenya minta ampun ini, pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin kita berhenti scrolling dan benar-benar memperhatiin sesuatu? Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini. Captivology, ilmu di balik cara menangkap dan mempertahankan perhatian. Kita bakal bongkar rahasia psikologis kenapa ada ide yang bisa viral, sementara yang lain lewat gitu aja. Oke, kita mulai dari fakta simpel ini ya. Waktu kita itu nggak pernah berubah. Kita semua, kamu dan saya, punya jatah yang sama persis setiap hari, 1440 menit. Sama kayak nenek moyang kita dulu. Tapi yang berubah drastis itu justru hal lainnya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah lautan informasi yang nggak ada habisnya, gimana caranya biar ide kamu itu nggak tenggelam? Gimana caranya menembus semua kebisingan itu biar orang beneran dengerin? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Gini deh, karena informasi ada di mana-mana dan melimpah ruah, yang jadi barang langka dan super berharga sekarang itu justru perhatian. Anggap aja perhatian itu bahan bakar. Tanpa bahan bakar ini, ide paling brilian, proyek paling keren, atau bisnis paling inovatif sekalipun, yang nggak bakal jalan kemana-mana. Nah, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai metafora yang keren ini. Membangun perhatian itu kayak nyalain api unggun. Ini bukan soal kilatan cahaya sesaat, tapi sebuah proses. Proses yang disengaja buat menciptakan sesuatu yang hangat, yang menarik, dan yang tahan lama. Proses ini bisa kita pecah jadi 3 tahap yang gampang banget diingat. Pertama, kita butuh percikan api buat penyalaan awal. Terus, kita tambahin umpan api, kayak ranting-ranting kecil buat ngejaga fokusnya. Dan terakhir, baru kita masukin kayu bakar gede buat bikin api unggun yang membara dalam waktu lama. Mari kita mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk ke tahap penyalaan. Gimana sih cara menciptakan percikan api pertama itu? Jawabannya ada di pemicu-pemicu psikologis yang bisa bekerja secara instan di otak kita. Pemicu pertama yang ampuh banget adalah gangguan atau disruption. Jadi gini, otak kita itu kan mesin pencari pola. Dia suka banget sama hal-hal yang bisa diprediksi. Nah, pas kita acak-acak polanya, pas kita melakukan sesuatu yang sama sekali gak terduga, kita seolah-olah maksa otak buat berhenti dan nanya, "Lo tunggu dulu, ini apaan nih?" Ini contoh paling gokil. Coba bayangin, pas Black Friday, hari di mana semua merek teriak, "Beli, beli, diskon!" Patagonia malah pasang iklan 1 halaman penuh yang tulisannya, "Jangan beli jaket ini." Benar-benar kebalikan dari apa yang diharapkan semua orang, dan jelas itu langsung nyuri perhatian. Dan hasilnya? Luar biasa. Pesan yang anti-konsumerisme itu justru bikin penjualan mereka meroket sampai 40%. Kenapa? Karena dengan mengganggu ekspektasi, mereka nggak cuma dapat perhatian, tapi mereka juga ngebangun kepercayaan dan loyalitas yang jauh lebih dalam. Pemicu berikutnya ini mainnya di level bawah sadar, namanya otomatisitas. Pemicu ini nggak butuh kita mikir sadar. Dia langsung nargetin reaksi otomatis otak kita terhadap sinyal-sinyal simpel, kayak warna, bentuk, atau suara. Oke, coba tes cepat ya. Kamu lihat ada 2 tombol daftar. Satu warnanya hijau, yang biasanya artinya lanjut. Dan satu lagi merah, yang biasanya artinya stop. Menurut kamu, mana yang bakal dapat lebih banyak klik? Logikanya sih pasti yang hijau kan? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Dalam sebuah tes beneran, tombol merah justru menghasilkan pendaftaran 34% lebih banyak. Loh kok bisa? Ternyata alasannya simpel. Di halaman web itu, warna merah paling jereng, paling kontras dibanding elemen lainnya. Mata kita secara otomatis ketarik ke apa yang paling menonjol. Bahkan kalau itu ngelawan logika merah berarti berhenti. Keren ya? Oke, jadi percikan apinya udah nyala nih. Perhatian sesaat udah berhasil kita dapetin. Tapi gimana caranya biar api itu nggak langsung padam? Nah, disinilah kita perlu nambahin bahan bakar. Di tengah banjir informasi, otak kita tuh malas mikir terus-terusan. Jadi dia bakal cari jalan pintas buat nentuhin mana yang penting. Salah satu jalan pintas paling ampuh, reputasi. Kita itu secara alami cenderung lebih memperhatiin sesuatu kalau itu datangnya dari seorang ahli, figur yang kita hormati, atau bahkan dari banyak orang. Coba kita lihat kasus yang satu ini. Ada sebuah novel kriminal baru yang dirilis oleh penulis debutan namanya Robert Galbraith. Ulasannya sih bagus, tapi penjualannya ya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya sebuah rahasia besar kebongkar. Robert Galbraith itu ternyata cuma nama samaran dari J.K. Rowling.
Dan coba tebak apa yang terjadi setelah itu. Boom, penjualan novel itu meledak, naik sampai 150.000%. Padahal isi bukunya sama sekali nggak berubah loh. Yang berubah cuma reputasi di balik namanya. Ini bukti nyata kalau seringkali siapa yang ngomong itu jauh lebih penting daripada apa yang diomongin. Bahan bakar kita yang selanjutnya adalah misteri. Otak kita itu paling nggak suka sama cerita yang ngegantung atau informasi yang nggak lengkap. Dia itu kayak mesin pemecah teka-teki yang haus banget sama jawaban. Nah, kebutuhan buat pengen tahu lanjutannya gimana, inilah yang bikin kita terus-terusan penasaran. Ingat nggak sama trailer pertama film Cloverfield? Gak ada judul, gak ada penjelasan apa-apa. Cuma nunjukin orang lagi pesta, terus tiba-tiba ada kekacauan dan prak! Kepala patung Liberty mental ke tengah jalan. Dengan nahan informasi, trailer itu sukses menciptakan misteri raksasa. Semua orang jadi nanya-nanya, ini film apaan sih? Dan rasa penasaran itu bikin mereka ngomongin film itu terus. Tapi, di balik semua pemicu dan trik ini, sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Menjaga perhatian untuk jangka panjang itu bukan cuma soal trik psikologis. Ini soal membangun koneksi. Ini soal memenuhi kebutuhan paling mendasar manusia, yaitu untuk merasa dilihat, dihargai, dan dipahami. Oke, kita udah ngebahas soal percikan api dan bahan bakarnya. Sekarang, yuk kita satuin semuanya dan lihat gimana caranya kamu bisa mulai membangun api unggun perhatianmu sendiri. Jadi, resepnya kira-kira begini. Pertama, nyalain percikan apinya dengan sesuatu yang mengejutkan atau visual yang kontras banget. Begitu perhatian mereka udah kamu dapat, langsung kasih bahan bakarnya. Manfaatin reputasi yang ada, ciptain sedikit misteri. Lakuin ini terus-menerus dan kamu bakal ngubah percikan kecil itu jadi api unggun besar yang bisa narik banyak orang. Jadi, poin utamanya adalah ini. Perhatian itu bukan sesuatu yang kita temukan secara kebetulan. Itu adalah sesuatu yang kita bangun dengan sengaja. Entah itu untuk proyekmu, untuk tujuan mulia, atau untuk ide besarmu selanjutnya. Pertanyaannya sekarang untuk kamu adalah, dengan semua prinsip ini, api unggun seperti apa yang akan kamu nyalakan?